Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik dan memberi kepada kerabat dan Dia melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran mau'izah kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu telah berjanji, dan jangan kamu rusak sumpahmu setelah kamu kuatkan, sedang kamu menjadikan Allah sebagai saksimu untuk sumpah itu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Surat An-Nahl ayat 90 dan 91. Alhamdulillah, dosana pendengar pesan Ramadan Suruh PWS yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa hari ke-22. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima puasa kita 21 hari, amal-amal ibadah kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dosana yang kami muliakan, kalau di dalam pertemuan kita kemarin membahas surat Az-Zumar ayat 53, di mana Allah memanggil hamba-hambanya supaya jangan berputus asa atas rahmat Allah, jangan berputus asa atas ampunan yang akan diberikan Allah. Kemudian kita pun disuruh untuk kembalilah kepada Rabbmu. Ya. Kemudian wa aslimu lahu, dan berserah dirilah padanya. Kemudian wa tabu ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang ada di dalam Quran. Nah, berikut ini kita akan membahas apa perintah Allah dan apa larangan Allah yang menurut mufassir ayat yang kita baca tadi ini adalah meletakkan perintah secara global terhadap perilaku manusia ini. Ya. Kemudian larangan juga secara umum supaya manusia ini bisa selamat. Jadi kalau istilahnya adanya perintah Allah, adanya larangan Allah, berarti itulah yang terbaik untuk manusia. Dan ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat yang paling sering dipakai oleh khatib Jumat untuk menutup khutbah keduanya. Ya. Kenapa itu paling sering dibaca oleh seorang khatib Jumat? Ya, karena di ayat 91 An-Nahl ini tercakup di situ perintah Allah secara umum, kemudian larangan Allah yang secara umum. Innallaha ya'mur bil 'adl. Jadi setelah kalau di Az-Zumar kemarin kita disuruh kembali kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berada dalam posisi anibu ila rabbikum, selanjutnya kita adalah bagaimana mengikuti wahyu Allah ini sebaik-baiknya. Nah, sekarang apa perintah Allah? Pertama, ya'mur bil 'adl. Allah memerintahkan untuk supaya kita ini, manusia ini, ya, memiliki sifat adil. Adil adalah tentu
terkait ini dengan hak. Ya, kalau misalkan kita ada anak 3 orang, ya kita harus berperilaku adil dengan mereka. Kalau ada anak sekolah kuliah 1, SMA 1, SD 1, nah tentu jajan mereka tentu tidak akan sama, ya kan? Kita akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitupun adil terhadap Allah. Allah telah memberikan kita kehidupan, telah memberikan kesehatan, telah memberikan kita semuanya, sarana semua kehidupan ini. Ini pun harus kita bayar juga hak Allah itu dengan kita sembah, dengan memberikan kepatuhan total diri ini kepada Allah. Nah itu namanya juga adil kepada Allah. Ya, memberikan hak Allah, hak untuk dipatuhi, hak untuk disembah, hak untuk jangan disyirikkan dengan yang lain. Ahli fikih sultaniyah, ya kan? Adil dalam bernegara katanya adalah mencabut hak sesuatu yang bukan hak dari seseorang dan memberikan sesuatu kepada orang yang memang berhak atas sesuatu tersebut. Nah, jadi adil itu adalah memang memberikan hak seseorang, hak sesuatu, ya kan? Ya, kalau kita sebagai seorang suami, ya hak kita adalah dipatuhi oleh istri, ya, untuk kebaikan. Dan hak istri adalah kita beri nafkah, ya, kita beri pendidikan lahir dan batin. Nah, itu adil. Begitupun juga adil kita dalam bermasyarakat. Jalan umum itu ada haknya juga, ya kan? Ya. Jadi intinya adalah adil adalah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Adil kita dalam berteman, adil kita dengan orang tua, memberikan hak orang tua untuk kita beri bakti kita. Ya, adil terhadap anak-anak kita, adil terhadap lingkungan kita, dan seterusnya. Kemudian perintah berikutnya wal ihsan. Berbuat baiklah kalau kata terjemahan. Tapi ihsan adalah dibuat definisinya oleh Rasulullah. Yang kata Rasulullah, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu faqad huwa yarak. Kalau kamu beribadah pada Allah, kamu akan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah, rasakanlah bahwa Allah itu melihat kamu. Berarti apa orang ihsan ini? Orang yang memang berada di level dia betul-betul diawasi oleh Allah terus-menerus. Nah, kemudian perintah berikutnya adalah wa ita'idil qurba. Memberi kepada karib kerabat. Ya. Apakah memberi nafkah, berbagi harta kah? Ya kan? Pokoknya memberi kasih sayang. Nah, ini perintah Allah 3 perkara yang secara umum Allah itu tidak detailkan. Ya, detailnya dari adli ini ada di ayat-ayat yang lain. Begitupun detail dari ihsan ini juga ada di ayat-ayat lain yang telah pernah juga kita bahas. Kemudian wa ita'idil qurba juga apa yang akan diberikan pada karib kerabat ini juga sudah pernah kita bahas. Ya. Nah, kemudian berikutnya Allah wa yanha. Kalau tadi itu perintah, nah sekarang Allah melarang. Apa yang dilarang Allah? Anil fahsya. Pertama, semua kelakuan fahsya, semua kelakuan keji, ya kan? Semua yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan ini Allah melarang, ya kan? Apakah itu zina, apakah itu mencuri, apakah itu membunuh, ya kan? Menyakiti orang lain, membuat kerusakan di bumi, itu fahsya.
Kemudian larangan kedua adalah wal munkar. Munkar adalah uh, lawan dari ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kita diperintahkan untuk yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Nah, menghentikan yang munkar ini, apapun yang disuruh, apapun larangan-larangan Allah, ya, itu tidak akan dia berani untuk mencoba-coba untuk melakukan. Ya, begitupun dengan mungkar dalam pengertian kita secara bermasyarakat. Ada hal-hal tertentu kita dalam bermasyarakat, selagi itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, ya, dan kita sepakat untuk itu kita laksanakan, itu juga harus menjadi perhatian bagi kita. Contoh, kita sepakat dalam rumah tangga kita, misalkan ada aturan-aturan, larangan-larangan di rumah kita ini, apakah itu jam main buat anak-anak kita, atau membuang sampah, membuat peraturan di rumah ini, membuang sampah pada tempatnya, ya, aturan-aturan. Nah, larangan-larangan, nah, itu juga adalah bagian dari wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, lawan munkarnya adalah ma'ruf, kan? Memerintahkan yang ma'ruf. Semua yang baik-baik, ya kan? Pertama tentu baik menurut Allah. Semua ketentuan Allah itu di atas segala-galanya, ketentuan Rasulullah. Nah, untuk kehidupan kita, ya, kita bisa aja membuat suatu perintah-perintah yang baik, ya kan? Kesepakatan yang baik, atau hal-hal yang dihindari untuk tidak dilaksanakan, ya, hal-hal larangan-larangan. Nah, itu hendaknya juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga larangan Allah adalah walbak, ya, jangan bermusuhan, ya kan? Jangan mencari-cari perkara untuk timbulnya permusuhan. Apakah dengan sahabat, apakah dengan tetangga, apakah dengan saudara, ya kan? Ya, apakah dengan istri, dengan suami, ya, dengan orang tua, dengan mertua, ya kan, dan seterusnya. Kita dilarang untuk menciptakan permusuhan. Ya kan? Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, itu semua 6 perkara itu ya'idzukum. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memakai kata ya'idzukum. Ya'idzukum itu sudah menjadi bahasa Indonesia mau'izah. Nah, mau'izah itu dalam bahasa Arabnya artinya adalah suatu pengajaran yang memang pengajaran itu setelah disampaikan, yang menerima ajaran itu menjadi miliknya. Berarti orang yang mengimani ayat ini, 3 suruhan Allah tadi, 3 larangan Allah tadi itu menjadi sesuatu miliknya. Nah, apa tujuannya? La'allakum tadhakkarun. Nah, agar kamu menjadi orang yang mendapat pelajaran atau menjadi orang yang ingat. Selanjutnya perintah Allah, wa'aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janjimu dengan Allah idza ahadtum, ketika kamu telah berjanji. Ya, di zaman Rasulullah, ketika orang-orang masuk Islam sebelum di Madinah, ada yang datang ke Rasulullah, apakah itu dari Madinah atau dari tempat-tempat lain, dia melakukan sumpah setia kepada Rasulullah untuk beriman pada Allah dan untuk setia kepada Rasulullah. Nah, jika itu telah dilaksanakan, ya, kamu telah berjanji, ya kan, itu harus ditepati. Ya. Nah, ada juga mufassir, ahli tafsir menjelaskan ayat ini juga berjanji kita antara sesama manusia yang memang sepakat ini berjanji karena Allah, ya kan? Bukan janji yang karena yang lain. Nah, ini harus dipenuhi. Kemudian Allah melarang wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Tadi disuruh menepati janji, sekarang jangan kamu rusak sumpahmu.
Jadi sumpah setia kamu kepada Rasulullah saat itu jangan kamu khianati. Ya, juga berlaku juga buat kita apapun janji-janji, sumpah-sumpah kita pada suatu masalah dalam situasi apapun, ya itu jangan kita rusak ba'da tauqidiha, ya, setelah kita memberikan sebuah ekstra penguatan, ya kan? Dan mengatakan janji itu betul-betul karena Allah. Nah, kalau sempat itu kita terjadi hal seperti itu, jangan dikhianati, ya kan? Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita bersumpah, Allah tahu. Kita berjanji, Allah tahu, ya kan? Dan kita kerjakan, kita tunaikan janji itu atau kita khianati janji itu, Allah pun tahu. Nah, sekarang kita ada bulan Ramadan yang dalam tentu selama Ramadan kita akan mencoba semaksimalnya untuk menjalankan perintah Allah yang 3 tadi. Ya, untuk bil adli, untuk adil, untuk berbuat baik dengan ihsan, kemudian memberi pada karib kerabat. Dan kita pun pasti akan berusaha semaksimalnya juga untuk jangan sampai menempuh larangan-larangan Allah, melanggar larangan-larangan Allah, ya, melakukan hal-hal yang fahsyat, melakukan hal-hal yang mungkar, ya, yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, yang bertentangan dengan lingkungan kita, ya kan, wal bagh, ya, dan larangan untuk bermusuh-musuhan. Nah, ini di bulan Ramadan tentu kita insya Allah bisa semaksimalnya menjalankan perintah Allah ini atau tidak mematuhi larangannya yang 3 ini. Nah, selanjutnya Allah sampaikan, kalau kita sambung ayat ini ke bawah, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Allah melarang berikutnya adalah takunu kallati, jangan kamu sampai menyerupai naqadas azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti seorang wanita yang memintal kainnya, memintal benangnya, kemudian benang itu setelah kuat, ya, ba'di quwwa ankasa. Setelah kuat itu pintalan benangnya, kemudian dia urai lagi. Nah, ini maksudnya relevansinya dengan kita menjalani Ramadan sekarang. Di Ramadan ini semaksimalnya, ya, alhamdulillah kita dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkar, yang fahsyat, atau kita menghentikan tidak bermusuh-musuhan. Sebaliknya juga kita juga telah mencoba semaksimalnya untuk beribadah, untuk berbuat baik, baik itu ke karib kerabat, ya, untuk berlaku adil dalam segala hal, memberikan hak Allah untuk kita ibadahi, ya kan, untuk kita ubudiai, ya, kemudian hak orang tua untuk kita berbakti, ya kan, ya, memberikan nafkah keluarga kita, kan, yang merupakan hak dari keluarga kita juga, itu kita lakukan di bulan Ramadan. Atau memberikan sedekah pada orang miskin, ya, hak orang miskin, atau menunaikan zakat, ya kan, dan juga merupakan hak Allah terhadap zakat mal misalkan, ya, 2,5% dari ketentuan zakat misalkan. Nah, jika itu telah mampu kita kerjakan di bulan Ramadan ini, Allah larang, jangan kamu seperti wanita yang memintal benang, di mana setelah benang itu kuat, kamu urai lagi menjadi bercerai-berai. Maksudnya apa? Setelah kita dilatih selama Ramadan ini, insya Allah sampai nanti 30 Ramadan, ya, dilatih dengan puasa, dilatih dengan zakat fitrah nanti, ya kan, dilatih dengan
dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dilatih dengan ibadah-ibadah lain, atau itikaf di 10 hari terakhir ini. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa menguatkan diri kita, ya, atau menjadi takwa kita dibuatnya selama Ramadan ini. Nah, setelah itu terinstal di kita, setelah terpasang itu di kita, nah setelah Ramadan, nah hendaknya ini jangan rusak, kita pertahankan, ya kan? Ya, setelah kita perkuat diri kita ini selama Ramadan, nah setelah Ramadan nanti ini jangan, ya, akhlak kita, sifat-sifat kita, hubungan yang baik kita dengan Allah selama Ramadan ini, setelah Ramadan nanti jangan diurai menjadi sesuatu yang bercerai-berai. Nah, kalau kita lompat ayat Allah di surah An-Nahl ini, ya, ke ayat 96 misalkan. Untuk menjadi orang yang menjalankan, mematuhi perintah Allah, ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Ini butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kita nggak akan kuat kita untuk memiliki kemampuan untuk adil. Ya kan? Karena sabar itu kadang-kadang, adil itu kadang-kadang bisa bertentangan dengan hawa nafsu kita, dengan kepentingan kita. Tapi satu sisi kita harus adil. Nah, kita harus sabar untuk itu. Begitupun sabar di dalam merasa diawasi Allah. Ya kan? Sabar kita di dalam memberikan sesuatu kepada karib kerabat. Begitupun juga sabar kita di dalam menghentikan, tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ya, terutama yang jangan sampai kita menjadi pelaku fahsya, pelaku orang yang melakukan perbuatan keji, menjadi pelaku mungkar, ya, menjadi orang yang mengingkari ketentuan-ketentuan Allah, melawan pada peraturan Allah. Kemudian tidak menjadi orang yang suka membuat permusuhan. Nah, ini adalah butuh kesabaran. Nah, apa janji Allah di ayat 96-nya? وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu butuh kesabaran. Semua yang tadi itu Allah berjanji, ya, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, dan kami pasti akan memberi ganjaran kepada orang yang sabar, ajrahum, dengan balasan, dengan pembayaran, dengan ganjaran di ahsan, dengan ganjaran yang terbaik. Ya, makanu ya'malun, atas apa-apa yang telah dikerjakannya oleh orang yang patuh pada perintah Allah, ya, patuh pada larangan Allah tadi itu. Nah, ini butuh kesabaran. Nah, orang yang bisa sabar untuk dalam posisi itu, Allah berjanji ajrahum bi ahsan. Allah akan membalasinya dengan balasan yang terbaik. Kalau Allah memberikan balasan terbaik, sudah pasti, ya, sesuatu yang di luar bayangan kita nanti kebaikan itu. Makanu ya'malun. Nah, kalau itu adalah sebuah sebab akibat, siapa yang sabar untuk yang tadi itu, Allah akan memberikan ahsani makanu ya'malun, ya kan? Ajrahum bi ahsan, balasan terbaik. Nah, berikutnya di ayat 97, Allah jadikan itu, ya kan, sebagai baik itu wanita atau laki-laki, man amila salihan, dan siapa yang beramal saleh. Nah, itu semuanya tadi adalah amal saleh, ya, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka beriman. Ya, adil adalah kebaikan, kan? Adalah amal saleh. Memberi karib kerabat adalah amal saleh. Ya, tidak bermusuhan juga adalah amal saleh. Meninggalkan yang keji, yang mungkar adalah amal saleh. Dan itu butuh kesabaran. Nah, orang kafir pun juga dia sayang sama istrinya. Dia juga menunaikan hak-hak lingkungannya. Ya kan? Dia akan juga mencoba untuk berperilaku adil.
Tapi dia tidak melakukan itu dengan iman. Bukan tidak dia lakukan itu karena perintah Allah, ya, tapi karena faktor yang lain. Nah, di sini man amila salihan, siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, dan mereka itu orang mukmin. Jadi orang yang beramal saleh dilandasi dengan iman di dalam diri. Nah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami beri mereka itu kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kalau kita baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia, ya, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Nah, kemudian walanajziyannahum ajrahum. Nah, sama janji Allah dengan orang yang sabar tadi. Walanajziyannahum, siapa yang beramal saleh yang tadi itu, walanajziyannahum, pasti akan kami ganjar mereka itu, bayar mereka itu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang sebaik-baiknya maka nu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itulah pada kesempatan di hari 22 ini, ya, kita membaca ayat Allah di mana puasa kita hendaknya yang sudah 21 hari dan sekarang hari 22, kita hendaknya sudah berada di posisi patuh kepada perintah Allah tadi, menjadi orang yang berkemampuan untuk memiliki sifat adil, ya kan? Kemudian menjadi ihsan, ya, berbuat sesuatu betul-betul orang yang merasa diawasi Allah, ya kan? Kemudian wa itadil qurba, ya, orang yang memberi kerabatnya, kemudian orang yang bisa menghindari tidak wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mengikuti, ya kan, larangan Allah, patuh kepada larangan Allah, anil fahsya' wal munkar wal baghi, dari yang fahsya, dari yang keji, dari yang munkar, dan dari yang berbusu-busuan. Dan ini dikerjakan dengan sabar, dan itu betul-betul dia bukan hanya ihsan di situ, bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi ini dia lakukan terus-menerus. Nah, karena Allah di situ memberikan sebuah perumpamaan, kalau kita telah memiliki, ya, kemampuan untuk patuh pada Allah, kemudian perintah-perintahnya, kemudian kita sudah punya kemampuan untuk tidak masuk ke larangan-larangannya. Nah, kita dilarang menjadi seperti orang perempuan yang memintal benang. Kalau Allah pasang di diri itu, kita harus lakukan, pelihara diri kita seterusnya untuk menjadi orang yang taat pada Allah dan menghentikan larangan-larangannya. Dan ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ya, kita juga tidak akan kuat. Makanya Allah juga mengajarkan kita doa, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikanlah pada kami karunia kesabaran. Dan kata Rasulullah, wa nisfuhu siyabus sabran, ya, separuh dari puasa itu adalah melatih kesabaran. Nah, mudah-mudahan di latihan Ramadan kita ini, ya kan, Ramadan yang kita lalui sekarang ini, hendaknya tumbuh sifat kesabaran kita, ya kan, sehingga kita mendapat janji-janji Allah seperti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji pada orang ini akan memberinya kehidupan yang baik. Ada istiqamah di sini, ya kan. Ada patuh total pada perintah Allah. Patuh total pada larangannya, dihentikan larangannya. Kemudian dia istiqamah di situ dengan penuh kesabaran. Nah, Allah menjanjikan pada orang ini, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Setelah kehidupan yang baik, tambah lagi bonus, akan diberi ganjaran yang terbaik juga. Nah, demikianlah pengajian pada hari 22 ini di Surau PWS. Semoga dapat manfaat kita semua, terutama untuk kami, ya kan. Nasihat ini juga utamanya adalah untuk kami, ya. Semoga bermanfaat, ya kan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wa nastaghfirullahaladzim wa natawakkal 'ala Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.